Iya, ambil. Hai Tessa. Hai teman-teman. Hai, aduh teman-teman sudah bergabung beberapa. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Hari ini kita seru banget nih pembahasannya. By the way, suara aku kedengeran gak sih? Coba absen. Kedengeran gitu. Suaraku terdengar kah? Tessa, Ardi, Selfie. Hai Kak Dona. Hai Della Zuardi. Apakah suaraku terdengar teman-teman? Seru deh. Jadi temanya hari ini adalah berani vaksin keren. Apakah teman-teman di sini ada yang belum vaksin? Ada dong. Oke. Hai Kak Dona, thank you. Lancar Kak, jelas. Hai Selfie, thank you. Oke, aku mau pakai earphone saja ya. Nah, selamat sore teman-teman. Ini dari Jakarta semua kah atau ada yang dari luar kota? Wah, salam kenal. Akhirnya bertemu di online. Hai Aweng, Septriana, hai Mari. Ada Yuda Bagus Pratama. Halo. Apakah kalian ini domisili Jakarta semua? Boleh loh di komen-komen hai menyapa gitu. Siapa tuh? Jadi aku tahu ada kalian. Wah, ada Mas Mirvan. Selamat sore Bapak. Bagaimana perkembangan rumah Pak? Hai semua. Oke, kita langsung aja ya. Anak-anak. Oke, kita langsung aja pada sore hari ini. Oh, ada yang dari Batam. Oh, luar biasa. Jadi sore hari ini aku seneng banget temanya itu adalah sesuatu yang penting. Berani vaksin keren with Palang Merah Indonesia. Dan hari ini, sore hari ini, oh ada yang dari Bandung juga. Hai, ada Batam, ada Bandung. Luar biasa pokoknya. Sore hari ini akan banyak informasi dan ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber saya. Ya, narasumbernya adalah Dr. Imal. Nanti saya akan mengundang beliau untuk ikutan live bersama kita. Akan ada beberapa pertanyaan yang aku tanyakan. Dan kalau teman-teman mau bertanya, silahkan langsung tulis di kolom komen. Oh, hello dari Melbourne. Wah, halo. Ini Ruth ya pasti ya. Ruth, hello dari Melbourne. Iya, jadi kenapa sih kita mau ngebahas tentang berani vaksin keren with PMI? Emang ada yang belum mau vaksin atau ada yang belum vaksin? Ternyata teman-teman masih ada orang-orang yang belum vaksin. Jadi tuh sering banget terjadi misinformasi gitu. Kadang-kadang vaksinnya tuh kenapa mereka nggak mau terima vaksin? Karena beberapa hal gitu. Yang mereka tuh misinformasi lah, mereka nggak ngerti gitu. Nah, sore ini Dr. Imal akan berbincang panjang nih sama kita. Boleh tanya apapun. Aku juga udah nyiapin pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sudah isi kolom komen. Langsung aja kayaknya ya, aku invite Dr. Imal untuk bergabung. Hai teman-teman yang bergabung. Hai Oris, Mbak Riz, hai Gregory, hai Uwu. Aduh, seneng deh ramai. Iya, selamat sore dokter. Selamat sore, Mbak Luna. Iya, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Mbak? Aku baik, sehat juga. Aduh dokter, nah jadi nih hari ini kita akan bergabung bersama untuk ngobrol-ngobrol ya dok ya, perihal Siap. vaksin, prokes maupun COVID ya dok ya. Siap. Kalau kebetulan saya tuh baru lulus dok, S1 tapi untungnya saya baru S1 ya. Jadi, jadi tuh saya baru Alumni S1 COVID ya. alumni. Padahal udah bertahan dok, 2 tahun lebih saya tuh kayak, oke, aku adalah yang terbaik. Kena juga loh dok. Dan itu kenanya itu karena anak-anak sekolah ya. Jadi saya terkenanya karena anak saya justru. Saya sendiri sih udah cukup ini ya, cukup prokes menurut saya gitu. Walaupun orang-orang gini nih dok, banyak yang bilang kamu tuh terlalu prokes, jadinya gampang kena loh. Nah, ini nanti kita akan tanya ya dok ya, pertanyaan-pertanyaan Siap. seputar ini nih. Banyak nih misinformasi mengenai prokes, mengenai vaksin, dan sebagainya. Oke, sebelumnya dokter, kita greetings dulu teman-teman yang sudah hadir. Selamat sore teman-teman semua. Halo, apa kabar? Boleh dong disapa-sapa di kolom komen semua. Sore-sore. Sekalian aku mau tanya nih ya, apakah di sini ada yang belum vaksin? Kita juga kayak perlu tahu ya dok ya. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan Ya, diri dulu, boleh ya dokter? silahkan, Mbak. Boleh dong. Nah, halo teman-teman semua, nama saya Lona Cindy, saya akan memandu live IG pada sore hari ini. Selamat sore Mbak Dewi. Dan saya akan ditemani oleh Dr. Imal dari Palang Merah Indonesia. Saya seorang ibu rumah tangga, juga seorang content creator.
dan baru lulus alumni S1 COVID. Jadi ini penting sekali karena kebetulan saya kenanya sama dua anak saya gitu. Yang satu sudah vaksin, satu belum vaksin. Nah, bagaimana dok? Kita langsung saja. Apa dokter mau memperkenalkan diri mungkin dok? Biar semua ada yang tahu juga nih followers teman-teman kita. Boleh. Halo teman-teman, followersnya Mbak Lona. Dan Salam palang merah kenal. ya. Iya, saya Dr. Imal. Sehari-hari bekerja di Palang Merah Indonesia. Kebetulan diberi amanah untuk mendampingi proyek vaksinasi COVID-19 Palang Merah Indonesia. Salam kenal ya. Semoga sehat selalu dan vaksin. Iya, pokoknya berani vaksin keren. Betul ya dok ya? Berani vaksin keren, betul. Mbak Lona, kalau Oke, boleh tahu, ya. Mbak Iya. Lona alumni COVID itu di periode varian apa? Saya tuh period kalau saya ini kenanya kayaknya nih dok ya, saya kayaknya nih karena saya itu memang udah gejalanya udah batuk, pilek dan sebagainya. Jadi saya cuman antigen udah langsung positif waktu itu. Jadi kalau menurut saya karena saya penciumannya baik, saya bukan delta nih dok. Kayaknya saya varian apa tuh dok? Kalau misalnya batuk pilek biasa aja tapi tuh radang tenggorokan. Nah kira-kira tuh varian yang mana tuh dok? Eh, Kalau dari gejala, sebenarnya kita nggak bisa menentukan variannya ya, karena hampir semua sama secara umum. Nanti paling periksa genom, baru bisa ketahuan tuh variannya varian apa. Nah Cuman itu kalau, dia. ya, Cuman kalau kalau otak apa, gimana dok? periode bulan berapa tadi Mbak kena? Maaf, sempat sempat putus ininya. Em, oh oke, saya itu kena di bulan tunggu sebentar, September, akhir September. September tahun ini. Iya, akhir September kemarin. Iya, berarti kemungkinan Omikron ya, kemungkinan besar Omikron. Oh, Karena Omikron. kemarin sebelum XBB yang sekarang sudah muncul kasusnya, varian yang mendominasi adalah Omikron. Jadi besar kemungkinan kalau kita sakit di sekitar bulan Februari 2022 sampai September kemarin itu kemungkinan besar adalah Omikron. Oh, baiklah. Oh gitu ya dok ya. Cuman untuk Saya memastikan harus periksa genom. harus periksa genom untuk memastikan kita varian apa. Sebenarnya Iya. kalau kepentingannya apa dok? Misalnya kita tahu nih, oh kita kena varian ini, kita kena itu memang adakah obat yang membedakan antara varian si A, varian XBB, varian Omikron atau Delta? Ada yang membedakan nggak sih dok? Nggak ada dari segi pengobatan sampai saat ini tidak ada perbedaan antara tiap varian. Dan sebenarnya kepentingan untuk diri kita nggak terlalu penting tuh kita tahu kita kenanya virus COVID varian apa nih, virus SARS-CoV-2 varian apa. Itu pentingnya lebih ke penyelidikan epidemiologi di tiap negara untuk melihat eh, varian apa yang mendominasi. Kemudian ada kecenderungan kan misalnya Delta itu lebih ganas karena pada saat varian Delta itu angka kematian lebih tinggi misalnya, sementara varian Omikron itu angka kematian rendah tapi penularannya lebih cepat. Nah, lebih ke ahli epidemiologi untuk mengambil kebijakan, untuk melihat tren penularannya, tapi untuk individu, untuk orang per orang itu sebenarnya tidak penting untuk kita ketahui. Begitu kita Oh, positif COVID, baik antigen maupun PCR, yang perlu dilakukan adalah mengikuti anjuran seperti isolasi, kemudian kalau diberikan obat, yang meminum rutin obatnya sampai sembuh, dinyatakan sembuh. oke. Itu kalau misalnya meminum rutin obat sampai dinyatakan sembuh. Kalau sudah sembuh tapi obat belum habis, bagaimana dok? Kalau untuk antivirus itu sebaiknya dihabiskan, tapi kalau obat yang lain, begitupun dengan vitamin baiknya dihabiskan aja. Tapi untuk obat-obat yang sifatnya meringankan gejala atau menghilangkan gejala seperti obat demam, obat anti nyeri, misalnya kalau ada nyeri tenggorokan dan lain-lain, itu bisa di stop begitu gejalanya hilang. Oh, oke. Jadi bisa di stop begitu gejalanya hilang, tapi untuk antivirus wajib dihabiskan. Iya, Oke, baiklah kalau begitu. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru hadir. Nah, dok, kebetulan kemarin itu saya sudah bertanya sama beberapa teman, apakah ada niti pertanyaan nih untuk dokter Imal gitu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih, dok. semoga nggak Yang susah ya. Oh, jangan dong. Enggak, ini kan bukan sarjana nih, dok. Iya. Jadi ini sebenarnya lebih ke informatif karena ini benar. Jadi kalau follower saya itu kebanyakan memang kita adalah orang tua gitu ya, yang kadang-kadang tuh mengkhawatirkan anak-anak kita atau prokesnya bagaimana atau mengenai booster remaja dan sebagainya. Nah, yang pertama tuh ada yang bertanya,
kalau belum 18 tahun, apakah boleh vaksin booster? Pertanyaan yang bagus ini kebetulan banyak banget ya ditanyakan. Jadi terkait vaksinasi itu karena situasinya adalah pandemi dan itu dipegang penuh. Jadi bencana non alam ya dipegang penuh oleh pemerintah. Makanya kita mengikuti regulasi dari pemerintah. Saat ini untuk kebijakan terkait booster atau dosis lanjutan itu hanya ada pada usia di atas 18 tahun, 18 tahun ke atas. Untuk 17 tahun ke bawah itu belum ada regulasi untuk booster. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara lainnya sudah penggunaan vaksin kemudian booster itu lebih beragam. Nah, itu dikembalikan ke kebijakan negara masing-masing. Kalau kita di Indonesia karena yang bertanggung jawab menangani pandemi sekaligus mengadakan atau menyediakan vaksinnya itu adalah pemerintah, makanya aturannya itu diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi untuk saat ini regulasi untuk booster itu hanya untuk masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas. Nah mungkin ada yang bertanya kenapa sih pemerintah mengambil kebijakan seperti ini? Kenapa nggak semuanya aja? Toh di negara lain misalnya sudah tersedia booster untuk anak di bawah 18 tahun dan sebenarnya BPOM untuk vaksin Pfizer itu sudah memperbolehkan booster sebenarnya untuk usia 17 tahun. Nah tapi perlu diingat sekali lagi kita mengikuti aturan dari Kementerian Kesehatan karena vaksin terbatas. Jadi kita harus berbicara yang mana nih yang diprioritaskan. Nah, secara sederhana kita lihat dari semua kelompok usia yang mana paling banyak menderita karena COVID atau yang mana paling banyak meninggal. Nah, tentu yang paling banyak meninggal adalah usia di atas 18 tahun yang punya komorbid, yang lansia. Makanya karena vaksinnya terbatas, makanya kelompok-kelompok itu perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Termasuk tenaga kesehatan, Kak Lona, Mbak Lona. Jadi kita harus bisa mengerti dari situnya. Nah terus yang 18 tahun ke bawah gimana? Nah itu sebenarnya cukup dengan 2 dosis plus protokol kesehatan yang ketat, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Protokol kesehatan yang ketat itu paling penting ya dok ya sekarang ya? Iya, untuk semuanya. Bahkan yang sudah divaksin pun itu tidak boleh lepas ya, itu pesan kuncinya. Wah, pokoknya kalau ada batuk atau bersin dikit, udah langsung aja menjauh ya dok ya, karena kita nggak tahu ya dok ya Iya. sebenarnya ini flu biasa atau enggak, karena jujur, Nah, aduh bingung nih kita nih. harus karantina mandiri, kemudian jika ada kesempatan mengecek ke dokter ya, dokter puskesmas ataupun klinik, nanti bakal di PCR atau antigen tuh biar ketahuan ini flu biasa atau gejala flu-nya ini karena COVID-19. Oh, baiklah. Oke, berarti untuk 18 tahun memang itu vaksinnya terbatas sehingga belum dianjurkan untuk mengambil booster, betul dok ya? Iya, regulasinya belum ada dari Kementerian Kesehatan. Oke, baiklah. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya nih dokter, karena banyak, jadi kita langsung aja nih dok pertanyaannya. Belum lagi nanti teman-teman yang di sini kalau ingin bertanya silahkan ya. Boleh langsung tulis di kolom komen. Kalau kalian ada pertanyaan terkait dengan prokes, vaksin, COVID-19, atau varian terbaru, XBB, PBB, apose. Nah, silahkan langsung ditanyakan di kolom komen ya kan. Karena jujur aja kemarin saya juga lihat varian baru lagi. Hah, nggak kelar-kelar. Kapan kita endeminya? Kapan liburan ya dok ya? Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya adalah, Kak, aku mau booster Moderna tapi di mana-mana nggak ada. Jadi sampai saat ini belum booster. Nah, bagaimana itu dok? Apakah memang Moderna terbatas? Pertanyaannya apakah Moderna memang terbatas? Atau yang kedua, apakah ada alternatif lain dengan dosis yang sama dengan Moderna atau bagaimana? Ya, jawabannya betul. Ketersediaan vaksin khususnya yang jenisnya Moderna itu sangat terbatas karena kita mendapatkan Moderna itu kan karena donasi atau hibah dari negara sahabat ya ke pemerintah negara Indonesia. Dan saat ini memang ketersediaannya itu sangat terbatas. Prinsipnya teman-teman kita sebaiknya tidak usah memilah-milih jenis vaksin apa nih yang mau disuntikan ke tubuh kita. Prinsipnya adalah kita harus vaksin dan yang terbaik adalah vaksin apapun yang tersedia di tempat kita. Nah, karena kalau nunggu misalnya Moderna ada, ya mau nunggu Modernanya ada atau nunggu misalnya kena COVID.
Nah, jadi sebaiknya vaksin secepat mungkin dengan vaksin apa yang tersedia di puskesmas terdekat dari rumah kita. Untuk Oke. penggantinya tadi, penggantinya apa ya kalau Moderna nggak ada? Ini usianya berapa kalau Usianya sih ini dia tidak tulis usia, cuman yang pasti dia ingin booster. Tandanya berarti dia sudah di atas 18 tahun di nih, Dok. atas? Oh iya, iya benar-benar. Jadi kalau untuk di atas 18 tahun berarti bisa untuk semua vaksin. Misalnya kalau dia vaksin primernya Sinovac, vaksin primer itu maksudnya dosis 1, dosis 2 ya. Mhm. Sinovac, nah itu bisa menggunakan Pfizer, bisa menggunakan Moderna, bisa menggunakan AstraZeneca, atau enggak vaksinnya Moderna itu bisa menggunakan Moderna atau Pfizer, begitupun dengan AstraZeneca. Jadi pada dasarnya banyak banyak option ya, banyak pilihan. Mhm, mhm. Kemungkinan Baiklah. besar yang menanyakan ini adalah yang disuntik vaksin primer Moderna. Hmm. Nah, sekarang kan Moderna itu sudah bisa di booster dengan Pfizer, jadi tidak perlu khawatir. Dan Kementerian Kesehatan kalau nggak salah baru-baru ini mendistribusikan vaksin Pfizer itu ke seluruh provinsi. Jadi coba ditanyakan ke puskesmas terdekat di tempat apa yang menanyakan tadi. Oke, berarti sebenarnya ini poinnya ya, Dok ya. Vaksin terbaik untuk kita adalah vaksin yang tersedia. Betul sekali. Ya, vaksin yang tersedia. Jadi menunggu vaksin ada atau menunggu COVID datang. Itu pertanyaan Iya, yang begitu iya. sulit ya. Karena kalau saya terus terang aja, Dok ya, karena saya itu orangnya nggak pilih-pilih. Jadi kalau saya yang ada aja dulu deh. Yang penting saya dapat gitu. Karena uh, memang kalau beberapa rekan-rekan saya juga pasti memilih untuk nunggu di sini. Bahkan mereka bisa ke tempat yang jauh untuk mendapatkan vaksin yang mereka inginkan gitu. Jadi menurut saya sih ya ini semua balik lagi ke pilihan masing-masing. Betul ya, Dok ya? Oke, baiklah. Ya, buat teman-teman yang bertanya tadi sudah banyak pertanyaannya. Oke, yang berikutnya nih, Dok. Nah, untuk varian yang terbaru ini nih, Dok ya, varian XBB. Gejalanya masih sama atau tambah umum? Masih sama, maksudnya tambah umum itu uh, Mungkin cuma tambah umum tuh hanya bersin, oh, hanya oke. batuk, nah kayak gitu. Um, Eh, kalau dulu itu kan ada misalnya sesak nafas, tidak ada penciuman apa dan segala macamnya. Tapi kalau sekarang apakah masih sama atau sekarang tuh lebih common lagi nih, Dok? Cuman ya flu aja tuh udah bisa terkena nih si XBB gitu. masih sama, masih sama. Gejalanya itu di semua varian tidak ada perubahan ya dari ini bisa semuanya. Cuman memang keluhan seperti penciuman hilang itu sudah mulai berkurang. Ini banyak di varian-varian awal. Jadi gejalanya ya mirip seperti flu pada umumnya. Jadi bisa ada demam, ada pilek, ada batuk, sakit tenggorokan. Kemudian kalau pada kelompok yang rentan atau imunitasnya lemah bisa sampai sesak napas dan lain-lain gejala-gejala yang lebih berat. Tapi secara umum masih sama. Masih sama ya, Dokter Jadi ya. Jadi ya, sebenarnya jadi bukan berarti penciuman saya nggak hilang nih, tapi lagi demam pilek, terus yakin bahwa dirinya bukan COVID. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi karena gejalanya itu bisa demam aja, bisa misalnya sakit tenggorokan aja, bisa dapat semuanya, demam, pilek, sakit tenggorokan. Baiklah. Nah, kalau kebetulan saya itu kemarin itu bertiga sama anak saya gejalanya hanya gatal di leher. Anak saya yang terakhir nggak ada gejala sama sekali. Yang pertama itu batuk dan pilek. Nah, dari situ aja kami bertiga positif gitu. Itu kan beda-beda tuh gejalanya, Dok. Iya. Iya, jadi Nah, memang itu dia. kalau Dan yang penting yang kalau Kalona sampaikan adalah tadi anaknya kan nggak bergejala ya, berarti masih iya. ada kasus asimptomatik atau tanpa gejala sama sekali, tapi di tubuhnya itu ada virus. Nah, makanya sangat Mhm. penting kalau teman-teman ada yang misalnya kontak erat, itu mematuhi protokol bahwa kontak erat itu wajib untuk karantina mandiri, kemudian nanti untuk dipastiin diperiksa di antigen atau di PCR untuk memastikan bahwa di dalam tubuhnya walaupun nggak ada gejala, memang nggak ada virus karena tanpa gejala pun jangan lupa itu tetap bisa menularkan ke orang lain. Coba bayangkan kalau kita tidak bergejala, kemudian kita ke sana kemari ya, kita kontak erat, tapi kita yakin nggak bawa virus tanpa diperiksa, kemudian kita kemana-mana, ketemu nenek-nenek, ketemu orang tua, orang yang punya penyakit komorbid, nah kan itu kita yang menularkan ke mereka. Jadi itu teman-teman Iya, harus betul. harus ingat itu.
Iya, itu sih ya dok ya kesulitannya kadang-kadang sama kita berhadapan dengan orang yang bebel gitu yang merasa enggak emang imun imun saya tuh kuat gitu. Jadi dia cuek aja gitu. Padahal mungkin dia kuat tapi yang di sekitar dia itu yang tidak kuat kayak gitu ya dok ya. Oke, baiklah. Kalau begitu tandanya gejala masih sama ya dok ya untuk semua varian. Jadi sebaiknya kalau memang sudah pilek atau batuk atau demam saja lebih baik periksakan diri. Ya. Kalaupun terkait dia adalah kontak erat, harus karantina mandiri. Gitu Ya. ya dok ya? Oke. Baiklah, ini ada pertanyaan yang medis nih dok ya. Ibuku sakit tumor jinak otak, apakah boleh vaksin COVID? Boleh. Secara umum terkait tumor jinak itu tidak ada kontraindikasi ya. Kalau kontraindikasi atau yang betul-betul nggak boleh vaksin itu sebenarnya adalah yang kalau jadi gini, kalau obat, vaksin dan lain-lain itu kalau kita baca semua punya aturan sebenarnya. Nah, kontraindikasi yang absolut atau yang betul-betul nggak boleh itu kalau kita alergi terkait dengan komponen atau kandungan yang ada di dalam vaksin. Nah, selain itu artinya boleh-boleh saja, tapi ingat ada kondisi-kondisi tertentu di mana eh, vaksin ini kemungkinan ada kaitannya dengan kondisi yang kita alami. Misalnya kalau kita konsumsi obat-obat yang anti radang jangka panjang yang menekan sistem imun, nah itu harus hati-hati, harus konsultasi dulu apakah efektif untuk vaksin. Karena jangan sampai vaksin tapi karena meminum obat yang justru menurunkan imunitas, pembentukan antibodinya tidak optimal. Tapi untuk tumor jinak tadi itu boleh-boleh saja. Kalau mau lebih yakin, silakan konsultasi sama dokter yang selama ini merawat. Tapi secara umum untuk tumor jinak tidak ada kontraindikasi ya untuk vaksin. Mungkin nanti dilihat lebih jauh apakah ibunya itu mengkonsumsi obat-obat tertentu. Nah itu tadi mungkin ada beberapa yang bisa menjadi perhatian. Oke, baiklah dok. Berarti tandanya kalau ada tumor jinak otak sebenarnya tidak apa-apa, tidak bermasalah, tapi sebaiknya tetap untuk konsultasi kepada dokter spesialis atau dokter yang biasa dia konsultasi gitu ya dok ya. Cek, apakah aman? Aman. Cek, ya aman. Ya, berarti tandanya sakit tumor jinak otak itu masih aman untuk mengkonsumsi vaksin COVID ya dok ya? Ya untuk divaksin, tapi tadi yang perlu dipastikan adalah apakah ibu tersebut mengkonsumsi obat-obat tertentu. Nah mungkin itu perlu dicek dan ditanyakan ke dokternya nanti. Sebenarnya teman-teman apapun kondisi kita, itu kan pada saat kita vaksinasi itu akan di screening ya, akan ditanyakan oleh dokter. Nah di situ akan dipastikan bahwa bapak ibu teman-teman itu boleh vaksin atau enggak. Tapi kalau mau memastikan misalnya biar saya nggak bolak-balik nih takutnya nanti ditolak. Nah bisa dicek dahulu dengan dokter yang selama ini merawat kita atau memeriksa kita. Ditanyakan dok saya boleh vaksin nggak? Kalau boleh, nah silakan datangi pos pelayanan vaksinasi terdekat. Oke, baiklah dok. Oke, pertanyaan berikutnya nih dok ya, langsung saja. Booster kedua untuk non-nakes dan vaksin anak kapan? Ini sebenarnya mirip sama pertanyaan pertama ya, bahwa kembali lagi kita karena pengadaan atau penyedia vaksin itu adalah pemerintah, makanya kita itu wajib mengikuti regulasi yang ada, karena yang istilahnya memiliki vaksin itu adalah pemerintah. Sayangnya saat ini regulasi untuk booster kedua atau dosis keempat untuk masyarakat secara umum itu belum ada ya, baru ada untuk tenaga kesehatan. Jawabannya sama, kenapa? Karena tadi ketersediaan vaksin, jadi ada masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang menjadi prioritas. Karena seperti tadi misalnya untuk nakes, karena nakes itu garda terdepan ya, yang merawat, dan kita belajar dari tahun 2020 dan 2021 banyak banget dokter dan perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang menjadi korban COVID-19. Karena memang mereka yang menyambut pertama kali ketika ada orang yang sakit ya. Jadi perlu diberikan perlindungan ekstra untuk memastikan bahwa mereka bisa tetap melayani kita semua tanpa adanya resiko yang lebih besar untuk sakit dan lain-lain. Jadi seperti itu. Untuk vaksin anak juga sama ya, sama dengan remaja. Itu bahkan jangankan dosis booster kedua, booster pertama aja itu belum ada ya. Iya, dan
jenis vaksinnya juga itu untuk di Indonesia terbatas, hanya bisa Sinovac, Vaksin. Sinovac, CoronaVac atau produksi Bio Farma yang sebenarnya Oke. juga itu Sinovac cuman dikemas di Indonesia oleh Bio Farma ya. Jadi cuman bisa itu, cuman satu jenis, jadi sangat terbatas. Oh, baiklah dok. Kemudian kalau vaksin balita, mungkin nggak dok ya? Sudah ada gitu? Eh, Masih Sepertinya ada? eh, Oke. Ini iya, karena mau hujan sepertinya dok. Jadi jaringannya mulai iya. baper ya. Baper dok. Yang penting kita Oke. dan teman-teman yang ngikut ini nggak ada yang baper ya. Semoga semua fokus ya. Oke, baik dok. Kalau untuk vaksin balita sendiri itu juga belum ada ya dokter ya berarti tandanya? Iya, kalau balita belum ada sama sekali. Bahkan rekomendasinya pun belum ada. Yang perlu teman-teman ketahui, mungkin ada yang bertanya, pemerintah mengeluarkan aturan itu dari mana sih? Ya tentu teman-teman ada tim ahli. Kita punya yang namanya ITAGI atau penasehat ahli eh, untuk imunisasi di negara kita. Jadi Kementerian Kesehatan itu membuat kebijakan berdasarkan rekomendasi dari ITAGI atau tim ahli untuk imunisasi di Indonesia. Eh, untuk orang-orang yang ada dalam ITAGI itu nggak perlu dikhawatirkan keahliannya. Mereka adalah profesor-profesor yang berkecimpung lama di dunia imunisasi maupun vaksinasi. Jadi itu Oke, belum ada baiklah. rekomendasi. Berarti tandanya belum ada rekomendasinya. Untuk booster kedua non nakes pun belum sampai saat ini. Jadi yang dibutuhkan adalah prokes. Betul ya dok? Oke, betul sekali. Oke, berikutnya pertanyaan yang berikutnya dokter ya. Vaksin booster ada pengaruh nggak terhadap ketidakseimbangan hormon perempuan? Gimana Mbak? Oke, pertanyaan berikutnya, vaksin booster apakah ada pengaruh terhadap ketidakseimbangan hormon perempuan? Gitu. Sejauh ini belum ada laporan terkait itu. Jadi saya bisa bilang nggak ada. Belum Yang ada tidak ada hubungan pengaruh ya? antara vaksinasi dan hormon yang ada di tubuh kita. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih dokter, berapa minggu sih efektivitas satu dosis vaksin? Nggak ada efektivitasnya. Gak ada Jadi efektivitasnya dok bukan ya? berapa ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa apa tujuan vaksin itu kan untuk membentuk kekebalan atau imunitas Kekebalan imun. ataupun antibodi di dalam tubuh kita. Jadi yang perlu dipahami adalah regulasi yang ada itu sudah keluar dari ahli dan hasil penelitian bahwa untuk membentuk kekebalan atau imunitas yang optimal di tubuh kita, itu misalnya untuk Sinovac itu perlu 2 dosis dengan jarak paling cepat 14 hari atau 2 minggu. Nah, itu udah satu paket tuh untuk bisa membentuk kekebalan yang optimal. Tapi perlu diketahui, kekebalan optimalnya itu muncul 2 minggu setelah dosis kedua. Oh, oke, baik. Ya, jadi setelah kita suntikan pertama, misalnya menggunakan Sinovac ya, kemudian 2 minggu itu kita diberikan dosis yang kedua. Nah, Hmm. kekebalan kita itu optimal terbentuk 2 minggu setelah suntikan kedua. Dari hasil penelitian, itu kan dari orang yang diuji cobakan, itu kan diteliti ya kadar antibodinya, dan itu optimal 2 minggu setelah suntikan kedua. Tapi nggak semua jenis vaksin 2 dosis, teman-teman dan Mbak Lona. Jadi ada vaksin yang misalnya cuman 1 kali suntik itu sudah bisa membentuk kekebalan yang optimal atau imunitas yang optimal untuk melawan COVID-19. Yaitu apa contohnya? Vaksin Janssen yang Apa itu? dikeluarkan oleh Johnson Oh, Johnson. Ya. Tapi itu oh ada ya dok jumlahnya ya? ada dan memang tidak apa jumlahnya sedikit sekali kalau nggak salah sempat didonasikan 500.000 dosis ke Indonesia dan itu sarannya sebenarnya untuk vaksin yang 1 dosis ini itu diutamakan untuk masyarakat yang berada di pulau-pulau terpencil, di daerah-daerah sulit. Jadi memang pada saat membawa vaksinnya di sana lebih mudah ketimbang misalnya vaksin yang harus 2 dosis kemudian lokasinya di pegunungan atau di pulau-pulau terpencil itu kan sulit ya, terutama bagi warga yang misalnya tinggal di pelosok pedalaman. Nah paling efektif 1 kali datang ke pos pelayanan, 1 kali suntikan sudah membentuk
kekebalan yang Imun yang optimal, bagus. yang setara, ya, yang setara dengan vaksin jenis lain yang Dua membutuhkan kali. dua. Oh, saya baru tahu nih dokter. Jadi ada vaksin yang memang itu hanya satu kali sudah Ada membentuk kekebalan imun yang bagus. Dan itu bukan terbatas lagi ya dok ya, memang khusus untuk masyarakat yang ada di pelosok. pelosok ya. Wow, oh, luar biasa. Oke, kita ke pertanyaan yang berikutnya dokter. Apa benar yang belum pernah kena COVID akan lebih cepat terpapar varian baru ini dok? Nggak benar. Jadi Nggak benar ya? kalau kita berbicara, ya kalau kita berbicara paparan, jadi sebenarnya bukan nggak benar. Jadi pertanyaannya kurang tepat. Tidak ada hubungan Hmm. antara kita sudah vaksin dengan paparan virus. Kalau kita berbicara paparan atau exposure ya paparan, itu berbicara protokol kesehatan. Oke. Jadi antara orang yang divaksin dengan tidak divaksin itu peluangnya sama untuk terpapar COVID. Yes. Nah, karena kuncinya untuk menghindari paparan itu adalah protokol kesehatan. Nah, cuman mungkin pertanyaannya bisa diubah. Apakah yang sudah vaksin itu menurunkan resiko sakit berat dan kematian? Baru benar. Kalau Oh, berbicara oke. vaksinasi, karena tujuan vaksinasi itu adalah membentuk Memperingan. kekebalan, ya. Nah, dan memang tujuan utamanya itu bukan untuk mencegah agar kita tidak sakit sama sekali tidak, tapi untuk menurunkan resiko kita sakit parah dan meninggal karena COVID. Hmm. Jadi Jadi lebih kepada iya, memperingan resiko sebenarnya dokter ya. iya, iya betul. Jadi kalau ditanya antara orang yang divaksin dengan tidak divaksin, tentunya yang divaksin itu ketika dia terkena COVID, resikonya untuk menjadi sakit parah ataupun meninggal itu jauh lebih rendah dibanding mereka yang tidak vaksin sama sekali. Nah, Nah, tapi kalau untuk terpapar atau tidak, kuncinya adalah protokol kesehatan. Pakai protokol masker, kesehatan. jaga jarak, cuci tangan. Nah, kalau ini kan dia bertanya kalau dia tuh belum pernah kena COVID nih dok. Nah, menurut Ya, masyarakat kan kalau kita udah kena COVID, tandanya tubuh kita lebih kebal. Itu ada tuh ya. yang bilang seperti itu, tandanya tubuh kita lebih kebal. Sehingga yang belum terkena COVID akan lebih mudah terpapar. Betul atau enggak ya dok ya? Seperti itu. Maksudnya kalau saya kan sudah pernah kena COVID, eh, ibu saya belum pernah gitu misalnya. Nah, apakah saya kekebalan tubuhnya akan lebih kuat dengan kita punya masing-masing vaksin yang sama gitu? Ketika kita kena nih terpapar si XBB Virus. virusnya, siapakah yang akan lebih beresiko gitu? Yang sudah pernah terkena atau yang belum pernah terkena COVID sama sekali? Kalau resiko untuk sakit parah dan meninggal itu berkaitan tuh dengan sudah pernah sakit sebelumnya. Karena kalau kita sakit itu sebenarnya dan sembuh itu kan terbentuk antibodi atau kekebalan di tubuh kita kan. Jadi mirip dengan vaksin, sama dengan vaksin. Jadi setelah itu kita karena sudah terbentuk antibodi, tentunya resiko untuk menjadi parah itu lebih berkurang karena tadi adanya antibodi yang sudah terbentuk akibat infeksi sebelumnya. Cuman kalau berbicara lagi paparan itu mau sudah 3 kali sakit, mau belum pernah sakit COVID sama sekali, kalau terpapar ya risikonya tetap sama karena kunci paparan itu bukan kita terpapar itu maksudnya terkena virusnya ya. Jadi Yes. terpapar itu terkena virusnya, tapi terkena virus itu belum tentu kita sakit atau tidak, Mhm. atau bergejala atau tidak. Mhm. Kemudian bergejala belum tentu parah, belum Mhm. bisa parah bisa ringan. Jadi itu step-stepnya ya. Jadi kalau untuk dari virus yang ada di luar kemudian terkena ke kita itu namanya terpapar. Nah, Oke, tentu kuncinya terpapar. biar kita tidak terpapar atau terkena virus adalah protokol kesehatan. Prokes. Ya. Ya, tapi kalaupun kita terkena virus apa namanya? Untuk agar virus ini tidak menyebabkan sakit yang parah dan meninggal, kuncinya itu ada di imunitas atau kekebalan. Yang tadi Mhm. bisa kita dapatkan dari infeksi Vaksin. alami ataupun dari vaksinasi. Tapi pertanyaannya gini, mau sakit benerannya atau vaksin? Kalau sakit benerannya kan kita nggak bisa prediksi nih, kita bakal parah atau ringan. Sementara Heeh. kalau vaksin, sudah jelas efek samping vaksin itu ringan. Yes. Mungkin cuma demam, bahkan kebanyakan itu tidak ada efek sama sekali ya. Mhm. Tapi ini setuju sih dok ya, karena kebetulan anak saya yang paling kecil itu kemarin dia memang kan belum vaksin karena usianya 4 tahun. Yang pertama anak pertama sudah vaksin,
sudah vaksin 2 kali nih dengan dosis Sinovac ya. Nah, eh, memang yang kecil itu tidak bergejala kan dokter ya awalnya. Karena kita karantinanya bersama, jadi akhirnya pun dia bergejala. Dan sang kakak yang sudah vaksin itu lebih cepat sembuhnya. Dia hanya kira-kira 3 hari demam batuk pilek udah sehat. Adiknya 3 minggu dok. Lama banget. Saya juga sempat stres karena aduh mana dia anak kecil ya dokter ya. Jadi kita tuh harus akhirnya kita harus ke rumah sakit yang memang rujukan COVID gitu, meriksa semuanya. Ternyata memang nggak ada masalah pneumonia atau segala macam, tapi memang dia lebih lama karena memang mungkin belum vaksin gitu. Jadi benar-benar, aduh protokol kesehatan, tolong Iya. banget ya sebenarnya teman-teman semuanya karena anak kecil dan orang tua itu sangat rentan sekali, itu yang menyedihkan sih. Jadi semoga semuanya kita semua di sini sehat. Aduh, gitu ya dokter ya. Oke, ini masih banyak pertanyaan nih dokter. Nah, Boleh yang Mbak, kita berikutnya punya nih, banyak waktu ya. iya masih banyak waktu, masih ada setengah jam. Teman-teman yang lain di sini juga, halo semuanya yang baru bergabung. Oh, ada yang dari Pandeglang, ada yang dari Melbourne juga tadi dokter, dari Bandung, em, dari Jakarta juga ada. Sebentar ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih dokter. Nah, ini pertanyaan mengenai, nah ini penting nih dok, PMI saat ini melakukan vaksinasi COVID atau tidak? Kalau ada di mana saja? Eh, untuk vaksinasi yang dilakukan oleh PMI ya, tadi Yes, pertanyaannya. betul. Iya. Ya. Jadi peran Palang Merah Indonesia dalam vaksinasi itu membantu pemerintah tentunya ya, karena penyelenggara utama vaksinasi adalah pemerintah. Jadi PMI itu membantu. Nah, di tiap daerah kan itu ada PMI-nya ya, dari provinsi sampai ke kabupaten kota itu semua punya Palang Merah Indonesia. Di mana saja ada. Nah, ini pertanyaan istilahnya gini, peran PMI itu kan tadi membantu. Jadi membantunya juga tergantung dari daerah masing-masing. Karena ada Hmm. daerah yang secara mandiri itu bisa melakukan semuanya dan sangat aktif. Kita kasih contoh misalnya Bali ya, Bali itu paling bagus, cakupannya paling tinggi, masyarakatnya memang sadar untuk vaksin, dan program-program pemerintahnya juga bagus. Jadi Palang Merah Indonesia itu lebih ke mensosialisasikan, membantu mobilisasi masyarakat. Tapi ada misalnya kabupaten kota lain yang agak keteteran karena mungkin programnya banyak sementara tenaga kesehatannya kurang. Jadi PMI berperan untuk membantu vaksinasi termasuk menyediakan tenaga kesehatan. Nah, kalau untuk di tiap provinsi, nah teman-teman itu bisa googling ataupun cek di Instagram PMI masing-masing. Jadi misalnya PMI, tadi ada dari Pandeglangnya, misalnya PMI Pandeglang, atau misalnya PMI Manado. Yang pasti nggak ada ya PMI Melbourne, jadi PMI Indonesia ya. Ini dari Jadi PMI bisa Samboja dicek. juga menyapa nih dok. Iya, iya. Jadi dicek di PMI masing-masing ada program atau enggak, karena kadang-kadang pos pelayanannya itu nggak ada, tapi misalnya puskesmas A atau B melakukan vaksinasi, nah PMI turut hadir di situ, misalnya membantu mobilisasi warga, membawa lansia ke puskesmas untuk vaksinasi. Nah perannya di situ. Tapi yang pasti teman-teman itu adalah yang mudah itu ke puskesmas terdekat menanyakan. Nah puskesmas itu bukan biasanya punya informasi di mana pelayanan vaksinasi yang ada di wilayahnya, Okay. yang ada pada saat itu, atau misalnya jadwalnya di mana nih, misalnya ada di mall mana atau ada di pasar apa. Nah itu puskesmas pasti tahu karena koordinasinya wajib dengan puskesmas. Jadi teman-teman bisa menanyakan ke puskesmas terdekat, bisa juga menghubungi PMI di wilayah Kota. teman-teman. Ya kalau kemarin sih hampir di setiap PMI itu menyelenggarakan vaksinasi. Cuman karena sekarang ketersediaan vaksin itu terbatas, jadi benar-benar terpusat di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Oke, baiklah. Jadi tersedia tapi boleh ditanyakan ke puskesmas terdekat atau PMI di wilayah teman-teman berada. Begitu ya. Ya. Oke, baiklah. Ini dari PMI Kabupaten Batang juga menyapa. Selamat sore. Oke. Kita lanjut pertanyaan nih dokter karena masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi ini dari kolom komen ya. Mungkin semoga masih ada teman-temannya masih standby juga. Nah, gimana kalau mau vaksin akan tetapi dilarang sama orang tua? Bagaimana tuh dokter?
Mau vaksin tapi dilarang sama orang tua. Gimana Mbak? Maaf tadi sempat putus ininya. Sempat putus ya, aduh jaringannya karena memang mau hujan di sini dokter. Sekarang aman? Oh ya, Gimana kalau mau ini ya vaksin akan tetapi dilarang sama tetapi orang tua? dilarang sama orang tua. Iya, Iya, ini dari Ziva. iya. Jadi berarti mungkin panggilnya Adek Ziva ya. Mungkin Jadi ya Adek kalau Ziva ini yang perlu adalah itu mengedukasi mungkin ya, memberikan edukasi sama orang tuanya karena penting. Misalnya, kenapa orang tuanya sampai melarang? Takutnya orang tuanya terpapar dengan informasi-informasi yang salah atau hoax terkait vaksin. Jadinya ada ketakutan yang terbentuk. Jadi tipsnya adalah kita tanyakan orang tuanya ditanya, misalnya kenapa Siva dilarang, kenapa saya dilarang vaksin. Nanti orang tuanya memberikan jawaban apa. Dari pembelajaran yang kita temukan itu paling sering penyebabnya adalah karena informasi yang salah atau misinformasi atau informasi yang hoax. Nah, ya jadi betul. Dek Siva bisa membantu orang tuanya memberikan informasi yang benar. Misalnya yang ditakutkan apa? Eh, Misalnya apa ya yang kemarin-kemarin beredar vaksinasi itu ada chipnya lah Ya dan betul. lain-lain ya. Jadi diberikan informasi yang benar bahwa tidak ada chip dan lain-lain. Kemudian kalau kita memiliki hubungan emosional dengan orang yang ragu atau menolak vaksin, itu paling gampang mengajak atau memberikan edukasi itu dari orang terdekat. Nah, misalnya Hmm, ada keluarga Siva yang sudah pernah divaksin atau temennya dan lain-lain. Nah, itu bisa dijadikan contoh bahwa ma, pak, teman saya ini sudah ada 50 orang di kelas atau enggak sahabatnya yang sering datang ke rumah itu dilihat nggak ada tuh yang ditakutkan misalnya efek samping dan lain-lain atau bahkan ada om, tante dan lain itu bisa membantu memberikan edukasi karena jujur tenaga kesehatan kadang sulit memberikan edukasi yang bisa memberikan edukasi itu ya orang-orang terdekat kita apalagi memberikan betul. contoh. Jadi tipsnya di situ. Kenapa apa? Kalau dilarang orang tua, jadi perlu ditanyakan alasan orang tua kita melarang dan setelah itu kita memberikan tips yang tadi, entah mengedukasi atau mengajak atau memberikan contoh orang-orang terdekat kita. Ya, betul sekali. Karena terkadang banyak misinformasi sehingga menimbulkan ketakutan nih dokter ya. Kadang-kadang edukasinya yang belum sampai. Begitu. Oke, apakah masih aman ini sinyal? Cek dokter, masih aman kah Masih Mbak, sinyalnya? masih, masih. Masih. Ya, oke, baiklah. Itu ya Ziva, tips-tips untuk meyakinkan orang tua dan menurut aku sendiri sih itu memang penting sekali untuk diyakinkan. Mungkin Ziva juga selain boleh googling, baca dan segala macamnya, boleh ngobrol dengan saudara yang lebih terpercaya, om, tante yang memang sudah vaksin gitu. Oke, pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Ini masih ada 4 pertanyaan nih dok. Ngaruh nggak sih jarak vaksin dosis kedua ke booster terlalu lama? 4 bulan yang lalu aku vaksin tapi belum booster. Ngaruh Mbak. Tadi perlu saya tambahkan tadi yang pertanyaan sebelumnya. Jadi teman-teman terkait informasi yang benar terkait vaksin itu nggak perlu harus kita nanyakan langsung ke dokter. Jadi banyak sekali di luar sana yang menyediakan informasi yang benar. Misalnya di situs COVID-19 itu kan ada Yes. Hoaxbuster. Kemudian Kemenkes juga ada. Kemudian PMI juga menyediakan di Instagramnya PMI itu sering diberikan informasi yang benar terkait COVID-19. Jadi itu ya. Ya. Takutnya Siva dari Jadi mana nih saya dapat informasi terkait ini untuk memberitahukan ke orang tua saya tadi dari sumber-sumber yang tadi. betul. Kemudian Mungkin ya, mungkin bisa langsung follow dulu PMI-nya dan cari tahu, bisa juga diinformasikan nanti ke orang tuanya tentang bagaimana. Pasti kan orang tua pasti tahu dong tentang Palang Merah Indonesia, betul ya, Dok ya? betul. Oke, mengenai jarak bagaimana, Dok? Kemudian nah, mengenai jarak itu berpengaruh tadi jarak booster. Jadi ini ya tadi kan sudah paham ya antara kenapa harus 2 dosis pada vaksin-vaksin tertentu karena tadi dari penelitian dengan 2 dosis kemudian interval waktu yang sudah ditentukan itu kekebalan untuk melawan atau pembentukan antibodi melawan COVID itu optimal. Nah sekarang setelah kita di vaksin lengkap nih dapat dosis primer. Nah ternyata setelah diteliti seiring dengan waktu
imunitas yang tadi terbentuk dari suntikan 1 dan 2 itu seiring dengan waktu ternyata berkurang atau menurun atau melemah. Mhm. Mhm. Nah, makanya perlu di booster atau diperkuat. Booster itu kan dikuatkan ya, di boost. Nah, perlu diperkuat karena tadi dari penelitian, seiring dengan waktu dia mengalami penurunan. Dan dari penelitian yang ada ternyata sudah melemah, betul-betul melemah itu atau berkurang itu 6 bulan. Mhm. Nah, makanya rekomendasinya adalah setelah 6 bulan setelah dosis kedua itu harus booster. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi yang lebih baik lagi. Jadi bisa dipercepat, 3 bulan dari dosis kedua itu sudah bisa vaksin. Oke. Nah, jadi jarak berpengaruh. Nah, logikanya seperti ini teman-teman. Eh, Imunitasnya kan sudah melemah nih, semakin lama semakin melemah. Ya, artinya teman-teman semakin menunggu lama, kalau kena COVID resikonya jadi lebih tinggi untuk sakit parah. Terpapar. Keparahannya lebih tinggi. Ya, untuk keparahan itu tentunya akan resikonya akan meningkat. Jadi semakin cepat teman-teman booster, maka imunitasnya akan kembali tinggi lagi dan memberikan perlindungan bagi teman-teman untuk jikapun kena COVID itu tidak akan separah orang-orang yang tidak divaksin. Jadi optimal lagi antibodinya. Seperti itu kalau Oke, jadi memang mengenai jarak itu sangat penting ya dok ya, jangan sampai sangat kita penting. lengah Iya. kelewatan. Jadi kalau kayak gitu takutnya harus mengulang lagi atau bagaimana tuh dok? Kalau untuk booster itu tidak ada istilah pengulangan. Jadi Mhm. begitu sudah vaksin primer lengkap 1 dan 2, kemudian booster kan sudah bisa 3 bulan, jadi lebih cepat lebih baik biar antibodinya kembali optimal. Semakin lama ditunggu, ya tentu tubuh kita berada dalam posisi yang tidak terlindungi dalam waktu yang lama kan. Iya Logikanya betul. seperti itu. Jadi lebih cepat lebih baik. Yang ada pengulangan itu antara dosis 1 dan dosis 2 yang Dan terlalu lama. Ya, Oke. kalau kita lihat rekomendasi 6 bulannya. Jadi kalau teman-teman ini banyak terjadi nih. eh, Tidak mengikuti jadwal, mungkin kurang Hmm. informasi atau bagaimana, terlalu sibuk. Akhirnya vaksin dosis keduanya itu lewat 6 bulan. Jadi harus diulang. Hmm. Karena tadi dengan jarak seperti itu, antibodi atau imunitas yang terbentuk itu tidak optimal. Sementara tujuan utama vaksinasi itu adalah membentuk kekebalan yang optimal. Nah, Betul. jadi makanya harus diulang lagi suntikan pertama, kemudian nanti ikutin. Nah, karena ini udah belajar nih harusnya, karena kemarin kelewat atau Mhm. bahasanya itu drop out. Oh, oke, Harus ada harus istilahnya ya dok patuh. ya. Iya, karena udah drop out diulang dari dosis 1. Nah, sekarang harus benar-benar patuh. Begitu misalnya dapatnya Pfizer, begitu 21 hari, 28 hari itu sudah harus suntik untuk dosis kedua. Atau misalnya Sinovac, jaraknya 14 hari harus suntik ke dua. Vaksin kedua. Oke, baiklah dok. Oke, baik. Berarti sangat penting ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kak, kalau flu terus sesak, itu masuk gejala COVID kah? Iya, flu, pilek ya, pilek, hidung tersumbat, kemudian sesak napas, ya itu masuk gejala COVID. Iya, mungkin sebaiknya Eh, langsung PCR atau antigen ya dokter ya. iya, kalau flu biasa nggak apa-apa langsung PCR antigen di klinik. Tapi kalau sesak itu wajib mengunjungi UGD terdekat atau unit gawat Oke. darurat terdekat, misalnya di puskesmas atau rumah sakit ya, yang menerima pasien gawat darurat. Karena keluhan sesak napas itu adalah salah satu keluhan gawat darurat kalau jadi nggak boleh didiemin. Kalau sesak napas nunggu-nunggu aja deh, masih tahan nih, nggak boleh kayak gitu. Jadi begitu sesak napas atau susah bernafas itu harus mengunjungi unit gawat darurat terdekat, entah itu di puskesmas atau rumah sakit. Oh, wah. Oke, teman-teman. Jadi kalau memang sudah flu dan sesak, langsung saja ke UGD terdekat ya. Oke, kita lanjut ya dokter ya, karena waktunya sudah agak Ya, mepet. Jika punya komorbid setelah kena COVID kemudian sembuh, apakah sebaiknya iya. memeriksakan diri kembali? Tes apa yang sebaiknya dilakukan? Eh, Jika punya komorbid setelah kena COVID ya kemudian sembuh, Hmm, apakah sebaiknya memeriksakan diri kembali? Tes apa yang harus dilakukan. sebaiknya dilakukan? Eh, Kalau sudah sembuh, ini maksudnya punya komorbid terus kena COVID dan sembuh, apakah perlu COVID-nya diperiksa? sembuh kayaknya.
Yang Mungkin diperiksa COVID-nya apa sembuh, nih? yang harus COVID-nya ya? diperiksa mungkin komorbidnya mungkin ya, karena kan dia bertanya dia punya komorbid. Kemudian setelah kena COVID dan sembuh, apakah sebaiknya memeriksakan diri kembali gitu? Bagaimana nih Eh, status i- komorbidnya dia gitu? iya. Iya, komorbidnya ini apa dulu nih? Kalau misalnya apa komorbidnya itu adalah obesitas atau kegemukan, itu tidak perlu pengecekan rutin, justru harus jadi goals untuk menurunkan berat badan ya. Tapi kalau misalnya komorbidnya itu penyakit kronis, kalau penyakit kronis itu ya wajib kontrol rutin, harus diperiksakan rutin, kena COVID maupun tidak kena COVID. Jadi itu wajib. Tapi wajib diperiksa ya, misalnya diabetes mellitus atau gula, penyakit kencing manis, atau misalnya hipertensi, penyakit tekanan darah tinggi. Nah, itu wajib dikontrol atau diperiksa secara rutin untuk menyambung obat, karena itu kan penyakit yang pengobatannya seumur hidup. Yes, Nah, betul. tapi kalau maksudnya adalah apakah kalau habis kena COVID itu wajib tes COVID lagi, antigen atau PCR. Kalau sudah 14 hari sejak gejala pertama dan saat 14 hari itu sudah tidak ada gejala sama sekali, rekomendasinya itu sebenarnya tidak perlu lagi untuk tes Diperiksakan. PCR atau antigen, dan sebenarnya di Peduli Lindunginya itu nanti otomatis bakal hijau lagi kalau misalnya yang tadinya hitam ya, itu bakal Mhm. hijau lagi tuh setelah lewat Sesuai dari dengan 14 hari. karantina ya, Iya, sesuai dengan iya. masa Malah karantinanya. mungkin sekarang lebih cepat ya, 5 hari mungkin ya. Yes. Iya, karena Oke, memang oke. dari penelitian yang ada ya, virus itu tidak hidup dalam waktu yang lama di tubuh kita. Begitu gejalanya hilang, virusnya itu juga sudah tidak ada. Jadi tinggal tersisa mayat-mayatnya virus mungkin yang tidak Oke, menularkan lagi ke orang lain. oke. Ngeri juga ya dok, mayat-mayat virus dok. Iya, Saya jadi takut iya, nih dok. iya. Baiklah teman-teman, ini masih banyak yang baru bergabung, tapi sayang sekali kayaknya kita harus ada di satu pertanyaan terakhir nih dok. Mungkin nanti kita bikin ini aja nih dok, Zoom ya, undang teman-teman biar bebas bertanya dengan Palang Merah Indonesia. Oke, Nah, ini boleh nih di pertanyaan sini. terakhir nih saya carikan nih sangat-sangat penting nih dok. Tuh dok, dok apabila, nah ini penting nih dok. Kalau lagi Iya. kurang sehat tapi tetap kekeh mau vaksin, apakah boleh? Atau misalnya nih kita lagi sumeng-sumeng gitu dok, sumeng ya, nggak flu, tapi kayak nggak enak badan, boleh nggak vaksin? Sebaiknya tunggu betul-betul sehat baru vaksin. Oke. Jadi ya, banyak alasan, tapi salah satu alasan yang penting takutnya kita COVID, kita mengunjungi pos pelayanan vaksin, nah nanti kita tularin tuh ke orang-orang. Jadi harus tunggu benar-benar sehat baru kita vaksinasi. Juga takutnya Oke. nanti gejalanya makin berat karena sudah sakit, kemudian divaksin, kemudian nanti ada kipi dari vaksin itu sendiri kan, seperti demam, yang sebenarnya kipi normal istilahnya. Demam, Mhm. bisa nyeri, nah nanti makin tidak nyaman. Jadi tunggu sembuh dulu, baru kemudian kita vaksin. Oke, baiklah kalau begitu. Baiklah dokter, nampaknya pertanyaannya cukup sudah untuk hari ini. Teman-teman, terima kasih semuanya untuk pertanyaannya. Tapi untuk menutup perjumpaan kita sore hari ini dokter, kayaknya akan harus ada nih sesi 2 ya dok ya. Karena saya tuh banyak banget sebenarnya pertanyaannya, tapi nggak bisa ditanyakan di sini begitu dokter ya. Nanti Dokter Japrian Imal juga, aja kalau nah. bener ya, jadi konsul. Nah, Dok, pesan-pesan apa nih Dok yang ingin disampaikan untuk kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan dan supaya kita bisa segera di endemi? Bagaimana dari Dokter Imal? Silahkan. Yang pertama, karena sudah tersedia vaksin, jadi teman-teman tolong vaksinasi. Yang belum lengkap dosis 1 dan dosis 2-nya dilengkapkan. Kemudian jika teman-teman sudah waktunya untuk booster, kita booster. Karena tadi kunci agar kita menuju endemi itu harus terbentuk kekebalan kelompok. Jadi bukan kekebalan orang per orang, tapi ada kekebalan kelompok yang tercipta dari uh, kita secara kolektif di masyarakat. Nah, kalau cuma 1-2 orang yang punya kekebalan karena vaksinasi, tentunya tidak cukup, harus banyak. Jadi teman-teman tolong vaksinasi. Jika jadwalnya sudah ada, silahkan mengunjungi pos pelayanan vaksinasi terdekat. Kemudian teman-teman sudah vaksin, kita nggak boleh lengah, karena tadi kita tetap bisa sakit walaupun sudah vaksin.
vaksin itu hanya menurunkan resiko kita sakit parah ataupun kematian, tapi kita tetap bisa sakit. Nah, tentunya kalau kita sakit kan kita tidak produktif dan tetap kita bisa menularkan ke orang lain. Makanya protokol kesehatan itu tetap yang utama untuk mencegah kita dari paparan virus COVID-19. Jadi tetap jaga masker, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap menjauhi kerumunan serta cuci tangan. Seperti itu. Jadi sama vaksinasi dan protokol kesehatan 3M. Yes, itu masih penting ya. Jadi kita mengulang kembali nih dok ya, mengingat varian baru sudah muncul lagi ya dok ya. Nah, apakah aman nih sinyal? Masih aman dok? Aman. Tadi sempat hilang Aman. tapi muncul lagi. Oh iya, oke. Baiklah, kalau pesan dari saya sendiri, teman-teman, ayo kita berdoa semoga segera kita ada di tahap yang endemi, prokes. Anggap aja kalau udah batuk-batuk atau pilek, anggap saja diri ini misalnya kita lagi pilek atau batuk, langsung aja anggap, oh kayaknya aku kena, jadi aku harus karantina. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati, ya kan? Karena ternyata nggak enak banget, saya itu dapetnya yang long covid, jadi lama banget sembuhnya teman-teman ya. Tetap protokol kesehatan, makan yang baik, juga jaga kesehatan, olahraga, jemur itu masih ya dok ya kita lakukan kembali seperti di awal-awal pandemi lagi, supaya kita segera menuju ke endemi. Baiklah kalau begitu dokter, terima kasih banyak untuk sore hari ini dokter Imal, terima kasih untuk setiap informasinya. Ya, sama-sama, semoga bisa membantu ya. Kalona juga terima kasih banyak karena sudah bersedia memandu, memberikan edukasi dan informasi ke teman-teman kita. Semoga tetap sehat ya sekeluarga dan juga teman-teman yang sudah mengikuti kita dari jam 4 tadi. Iya, terima kasih juga untuk Palang Merah Indonesia. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah stay dari tadi. Thank you so much. Tadi ada yang bilang nextnya ada hadiah. Oke, didengar ya. Nextnya ada hadiah nanti. Oke, baiklah. Tapi yang penting protokol kesehatan dulu. Semoga yang di sini semuanya tidak terpapar. Amin. Iya, amin. Oke, baiklah kalau gitu kita akhiri sore hari ini. Saya Lona Cindy dan Dr. Imal pamit undur diri teman-teman. Sampai bertemu lagi di live Instagram selanjutnya. Dah. Dah. Tetap jaga prokes. Yes. Terima kasih dokter. Terima kasih Kak.